Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Konstat. Halo teman-teman semua. Ini dan semoga ini pembahasan saya akan memberikan gambaran kepada kalian distraksi-distraksi atau gangguan apa saja yang mungkin akan terjadi saat SKD sehingga kalian tidak akan menjadi orang yang terganggu ataupun mengganggu satu sama lain gitu ya. Nah, pertama teman-teman, gangguan pada saat SKD CPNS itu adalah yang pertama suara klik-klik dari mouse ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa ketika kita SKD itu kan waktunya 110 menit. Bagaimana caranya waktu 110 menit itu bisa efektif untuk kita gunakan begitu ya. Suara gangguan-gangguan kecil saja bisa mempengaruhi konsentrasi dan bisa mempengaruhi nilai kita karena kita juga ya berpacu dengan waktu, dengan konsentrasi begitu ya. Oke, yang pertama itu suara klik-klik mouse. Jadi mau tidak mau karena misalkan di ruangan itu ada 100 orang gitu ya, ini dan kita dalam suasana hening, tidak ada yang berbicara, ini cukup mengganggu ya teman-teman. Jadi sebelum kalian ujian, kalian coba dulu, eh, kalian coba dulu pikirkan bahwa suara klik-klik dari mouse itu tidak mengganggu konsentrasi kalian gitu ya. Oke, yang kedua, suara bisik-bisik peserta lain saat baca soal. Jadi ya teman-teman, ada tipe orang yang bisa fokus ketika dia itu membaca dalam hati. Ada juga tipe orang yang bisa fokus, misalkan untuk soal TWK, untuk soal TKP, itu kan soalnya yang ada narasinya ya, yang perlu kita baca, yang butuh fokus gitu. Mereka itu bacanya kayak gini, misalkan suara bisik-bisik peserta lain saat baca soal. Jadi dia itu suaranya tuh kecil, tapi untuk orang yang di sebelah kiri kanan depan belakangnya itu masih terdengar bersuara gitu, dan itu cukup mengganggu ya teman-teman. Pengalaman ini saya temukan ketika saya tes SKD tahun 2021. Jadi ketika saya tes SKD itu, ya kadarullah gitu ya, saya menemukan teman sebelah itu berbicara seperti itu dan itu sangat mengganggu teman-teman. Jadi apa yang saya apa namanya ya solusi yang saya dapatkan, yang harus saya lakukan ketika saya SKD tahun 2023. Jadi saya ngomong dulu nih sebelum tes, itu kan kita masuk ruangan. Sebelum tes, saya bilang dulu, saya cerita dulu di saya sama teman yang di sebelah saya. Kayak ngobrol sedikit gitu ya, sebelum masukin nick, nomor peserta ujian, pin sesi, dan pin lain-lain. Jadi kita ada waktu luang ya untuk ngobrol. Saya bilang dulu, Mbak, saya terganggu loh kalau misalnya nanti bacanya itu ada suara kecil gitu. Jadi kita saling membantu ya gitu. Jadi jangan sampai dia tersinggung dan kemudian kita bisa tidak terganggu dan bisa menggunakan waktu 110 menit kita itu dengan maksimal. Lalu, ini hembusan nafas panjang dari peserta lainnya. Jadi ini teman-teman, gangguan pada saat SKD ini saya kumpulkan dari media sosial, apa saja keluhan-keluhan dari peserta yang sudah mengikuti SKD gitu ya. Ternyata hembusan nafas panjang dari peserta lain itu juga cukup mengganggu teman-teman. Misalkan kalian mendapatkan soal TWK, soal PU, soal TKP yang kalian benar-benar nggak tahu jawabannya apa gitu. Jadi kayak gitu. Ya, mengganggu konsentrasi juga ya teman-teman. Ini coba, maksudnya saya kasih tahu ini cukup mengganggu untuk peserta lain supaya kalian tidak melakukan itu dan kemudian orang lain juga tidak melakukan itu sehingga tidak ada yang terganggu dan tidak ada yang mengganggu gitu ya. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, ini juga menjadi sebuah distraksi yang dikeluhkan oleh teman-teman saat SKD, yaitu meja sebelah yang bergoyang-goyang karena temannya itu coret-coret. Ini adalah faktor eksternal ya teman-teman. Bisa jadi mejanya itu tidak kokoh. Kemudian teman yang sedang coret-coret, misalkan untuk soal TIU, itu kan butuh coret-coret ya, walaupun tidak banyak, tapi bisa jadi itu nanti pada saat sekalian ngeklik gitu ya, salah klik atau kemudian gimana lah ya prosesnya, sampai akhirnya itu cukup mengganggu. Jadi ini mohon dihindari. Bisa jadi kalau misalnya kalian bisa memilih. Jadi ketika SKD itu teman-teman, misalkan kita pilih ya, kalian daftar dulu, terus nanti kalian pilih sendiri kan lokasi ujian. Nah, kalau misalnya untuk UPT BKN-nya bukan yang tilok mandiri ya, bukan yang titik lokasi mandiri yang sebenarnya itu bukan kantor yang benar-benar ada di sana, yang kemudian komputernya itu sudah paten di sana. Jadi kan kalau misalnya dia memang UPT BKN-nya, dia kan memang tempat orang untuk tes PNS setiap tahun gitu ya, untuk tes ikatan dinas setiap tahun sehingga posisinya itu sudah paten gitu. Jadi ketika tahun 2023 itu saya tes CPNS teman-teman, ada UPT BKN itu mengadakan kayak simulasi. Jadi kita datang langsung ke kantornya terus simulasi. Walaupun itu sebenarnya ditujukan untuk orang-orang yang baru pertama tes PNS supaya dia tahu kayak antar mukanya nanti itu gimana ya kalau misalnya kita tes PNS, kalau misalnya soalnya itu memang benar-benar beda ya teman-teman. Jadi kayak suasananya itu. Jadi saya ikut itu kemarin pada tahun 2023. Nah, ketika itu yang saya amati adalah
sebenarnya saya sudah berkali-kali ya tes PNS. Saya untuk tahun ini saja saya sudah 5 kali teman-teman tes PNS. Jadi ya semoga tahun ini rezeki ya, rezeki kita semua untuk bisa mendapatkan NIP, dan kemudian rezeki kita semua sampai akhirnya kita adalah tahun ini adalah tahun terakhir kita belajar yang namanya TWK, TIU, dan DKP, oke? Nah, jadi ketika itu saya datang nih untuk uji coba, ya nggak apa-apa, walaupun soalnya itu nggak sama, tapi kalian itu tahu kondisinya dan distraksi-distraksi apa saja yang akan kalian dapatkan, itu nanti kalian udah tahu dan kita bisa menghindarinya gitu ya teman-teman. Kayak meja yang goyang, kalian bisa pilih nih nanti. Jadi ketika kita masuk ruangan SKD, itu nanti ada sih memang panitia yang mengarahkan duduk sebelah sini atau duduk sebelah sini, tapi kita juga bisa dong kalau misalnya kita terganggu, ini nggak mau, saya nggak cocok misalkan sama penerangan apa namanya komputernya misalkan, ataukah sama tinggi mejanya atau mejanya yang tidak kokoh, itu kita bisa bilang kok dan bisa minta pindah ke tempat lain gitu ya, selama masih banyak bangku yang lain dan kita tidak mengganti, tidak apa, tidak menggeser orang lain ya teman-teman. Oke, selanjutnya distraksinya yang keberapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang kelima itu meja yang bergoyang karena kaki teman semeja yang bergerak-gerak. Nah, ini dia juga bergoyang ya, mejanya juga bergoyang, tapi ini karena teman coret-coret, dan ini juga memang karena jadi kalian tahu ya kalau misalnya dalam hubungan sosial itu ada teman ataupun orang yang kita kenal yang mereka itu secara sudah kebiasaan begitu. Jadi kalau dia duduk itu eh, apa namanya kakinya itu goyang jadi tek 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 gitu. Kalau misalnya itu bisa meja kah yang membuat teman di sebelahnya itu terganggu, bisa kursi kah. Nah, ini juga mungkin menurut saya bisa dihindari ya teman-teman. Kalau misalnya kalian ketemu nih dengan teman semeja, teman sebelah yang mengganggu, menurut saya kalian boleh tegur sih. Karena kenapa? Karena kita punya 110 menit waktu itu sangat berguna dan kita nggak mau ada gangguan apapun kan. Oke? Kemudian selanjutnya itu panitia yang sibuk mengingatkan. Yang ini bisa jadi memecah konsentrasi. Jadi ya saya yakin ya teman-teman panitia-panitia SKD itu mereka ingin yang terbaik untuk teman-teman yang tes gitu ya. Jadi bisa jadi mereka mengingatkan supaya kita tidak lupa dalam hal apapun ya yang mereka ingatkan gitu. Bisa jadi mereka mengingatkan kita untuk tetap tenang misalkan supaya supaya menjaga kondisi ruangan tetap kondusif. Tapi itu mungkin untuk sebagian orang yang merasa terganggu. Misalkan kita lagi baca soal TIU nih, soal TWK. Nah, itu bisa menjadi distraksi ya teman-teman yang bisa memecah konsentrasi. Jadi ini mohon kalian apa ya, pertimbangkan supaya kalian tidak terganggu dengan hal-hal seperti ini ya. Karena ini memang di luar kontrol kita ya. Oke, selanjutnya suarasan panitia di halaman gedung ujian. Nah, ini bisa terjadi teman-teman. Kalau misalnya kalian ujian di sesi satu, itu kan kalian mulainya jam 8. Misalkan ya, ini jam 8 sampai jam 10 kita oke. Kemudian sesi 2-nya itu nanti jam 11 lewat 20 misalkan sampai berapa. Nah, ini kan di sini kita itu datangnya itu kan jam 6.30. Nanti kita mau registrasi dulu, mau cek muka dulu dan lain-lain, mau tunggu di ruang tunggu, ruang steril. Jadi ketika kita sedang ujian di sesi satu, di luar itu ada apa ya? Ada aktivitas juga teman-teman. Misalkan ada teman yang akan ujian di sesi 2, mereka baru datang, ada yang salah parkir misalkan, jadi perlu diingatkan dan lain-lainnya. Bisa jadi itu mengganggu ya, kalau misalnya suaranya besar dan kemudian masuk ke dalam gedung ujian. Tapi mungkin ini kemungkinannya kecil ya teman-teman, karena apa ya panitia yang ada di dalam ruangan biasanya juga mengingatkan ya jika hal ini terjadi, kalau itu mengganggu peserta yang sedang melakukan ujian. Tapi ya kita nggak tahu sih apa yang gangguan apa saja yang mungkin terjadi. Salah satunya ada yang menulis ini nih teman-teman di media sosial. Saya harap ini bisa menjadi apa ya bagian antisipasi kalian. Oke, ini nih yang gangguan yang akan saya dapatkan, tapi ini di bagian yang bukan dari diri kitanya ya, dari faktor eksternalnya ya teman-teman. Kemudian ini nih yang harus kalian selanjutnya yang harus kalian antisipasi, AC yang terlalu dingin. Jadi coba kalian apa ya, saya ini gitu tipenya orangnya itu kalau misalnya AC yang terlalu dingin itu mengganggu nggak sih? Ataupun saya tidak terganggu ya tidak masalah. Kalau misalnya kalian terganggu ataupun kalian apa ya, kalian itu nggak bisa yang terlalu ingat gitu ya, kalian bisa pilih posisi yang menguntungkan gitu ya. Kalau misalnya kalian terganggu dengan AC yang terlalu dingin, ya ketika kalian diarahkan untuk duduk di bawah AC ya bilang sama panitianya, kan kita belum apa belum start waktu nih, kita masih bisa milih nih gitu ya. Ataupun ini ya teman-teman selanjutnya itu bisa menjadi gangguan pada saat SKD, itu gangguan kesehatan, maksudnya flu ataupun kalian sedang batuk ataupun kalian nggak enak badan, ini bisa kita rasakan sendiri. Kalau misalnya kita yang kurang enak badan ya kita nggak fit ya untuk mengerjakan soal. Atau juga teman-teman orang lain nih, karena ya kalian tahu lah ya tes PNS itu adalah tes yang penting begitu
untuk diikuti dan kemudian ditunggu-tunggu juga untuk masyarakat Indonesia yang memiliki ijazah dan kemudian masih umurnya masih mencukupi, kemudian kesempatannya masih ada, formasinya dibutuhkan, kemudian lulusannya juga masih dibutuhkan ya. Tes PNS itu adalah hal yang penting gitu ya. Jadi kalau misalnya flu dan batuk sedikit, nggak mungkin kalian apa namanya, nggak mungkin kalian nggak datang SKD kan. Jadi bisa jadi teman-teman kita yang nggak fit ataupun orang lain yang nggak fit, dia bisa batuk, dia bisa apa namanya flu dan suara-suaranya itu mengganggu kalian gitu. Jadi ini coba apa ya, dihindari lah ya, ataupun kalian minimalisir gangguan-gangguan apa saja yang sekiranya akan saya alami, bagaimana cara mengantisipasinya gitu ya. Kemudian ini bau tidak sedap ini bisa jadi dari sesama peserta tes ataupun bisa jadi juga lokasinya kemudian yang bisa mengganggu ataupun ruangannya nih bisa jadi ruangannya yang mungkin sirkulasi udaranya tidak bagus, ataupun bagaimana lah ya, yang membuat kalian tidak fokus pada saat ujian. Kemudian, yang selanjutnya yang bisa menjadi distraksi atau gangguan pada saat SKD adalah kendala teknis pada komputer. Ini sebenarnya di video Konstat sebelumnya itu sudah dibahas ya teman-teman, bahwa kendala teknis pada komputer itu tidak akan merugikan kita secara waktu. Jadi waktunya itu misalkan kita berhenti di waktu 80 menit gitu ya, 80 menit 34 detik. Ini waktunya mundur ya teman-teman, jadi dari 110 menit nanti dia mundur sampai ke waktunya 0. Misalkan kita berhenti, komputernya itu berhenti pada di waktu 80-34 detik. Ya udah, ketika komputernya itu nggak bisa diklik ataupun stuck di sana aja, nggak bisa diklik dan kita tunggu, waktunya itu juga terpause kok teman-teman. Jadi ya secara waktu itu tidak merugikan kita, tapi kendala teknis ini bisa juga merugikan peserta dari sisi konsentrasinya nih. Kalau misalnya dia bisa memanfaatkan itu, seperti di video Konstat, kalian bisa cari ya bagaimana cara memanfaatkan komputer error, bisa jadi itu bermanfaat. Tapi kalau misalnya kalian lagi fokus sekali misalkan mengerjakan soal 1, 2, 3, dan seterusnya, kemudian berhenti, nanti lanjut lagi kalian harus mengumpulkan konsentrasi lagi, mengulang lagi gitu ya, mengumpulkan fokus. Nah, itu bisa jadi gangguan ya teman-teman. Semoga ini tidak mengganggu kalian lah ya. Kemudian ini pencahayaan yang kurang optimal. Bisa jadi ya kita kan nggak tahu ya, dapat komputer yang terlalu gelap kah, pencahayaannya ataupun terlalu terang yang mengganggu kalian, itu juga bisa menjadi gangguan ya teman-teman. Jadi saya harapkan gangguan ini gangguan-gangguan pada saat SKD yang saya kumpulkan dari media sosial, keluhan dari teman-teman yang sudah tes ini, apa ya, untuk kalian ketahui, untuk yang belum tes, kalian ketahui, oh ini nih yang akan mengganggu dari faktor eksternalnya, dan kemudian mungkin saja ini bisa mengganggu fokus saya ya. Kalian, apa ya, bagaimana caranya kalian bisa menghindari itu dan berbicara pada diri sendiri bahwa saya sudah banyak persiapan, saya sudah mengikuti uji, saya sudah mengikuti TO, saya sudah belajar dan bagaimana caranya gangguan-gangguan eksternal yang tidak bisa kita kontrol ini tidak akan mengganggu kita gitu ya. Tidak akan mengganggu fokus kita karena kita sudah punya apa namanya senjata nih gitu ya, dengan semua yang sudah kita pelajarin kita bisa menaklukkan SKD dengan nilai maksimal dan bisa mengikuti SKB dengan nilai tersebut dan lolos rankingan begitu tentunya ya. Tetap semangat ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya keluhan-keluhan dari teman-teman nih yang saya screenshot nih coba ya. Aku kira gempa pas meja goyang-goyang, ternyata teman semeja lagi coret-coret untung bisa fokus gitu. Kemudian ini dengar sampingku ngeluh soal apaan nih gitu. Jadi bisa jadi ya kita nggak tahu ya tipe orang yang kemudian dia lihat soalnya susah dia nyeletuk gitu. Ya ingat juga ya teman-teman kita kan webcam apa setiap kita ujian itu kan kameranya on terus ya. Nanti bisa dibilang kita curang lah atau apa ketika kita lirik kiri kanan itu ya kalian harus hindari ya. Tetap fokus, stay pada soal di depan kita. Oke? Kemudian ini suara serat 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 dari teman sebelah yang tiba-tiba pilek karena ruangan dingin. Nah, itu buat tidak fokus katanya ya, teman-teman. Selanjutnya, ini selain suara klik-klik mouse, ada peserta di seberang yang ada kendala. Tapi bingung karena pengawasannya nggak tahu kemana, karena pengawasnya nggak tahu kemana. Gerak-gerik linga-lingu, maksudnya dia coba cari-cari pengawas gitu ya. Pergerakan tubuhnya itu bikin mengganggu, ditambah bisik-bisik sama yang di sampingnya. Mungkin dia mau cari solusi tentang karena komputernya error. Nah, jadi untuk menghindari gangguan seperti ini, kalian mungkin yang terganggu nih dengan gerak-gerik orang gitu, kalian bisa duduk di depan ya teman-teman, supaya kalian nggak terganggu nih. Kalau kalian duduk di belakang ya di ujung mata, eh, kalian bisa kelihatan ya. Untuk kalian yang terganggu dengan distraksi seperti ini, kalian bisa kali dengan duduknya di depan gitu. Cari posisi duduk di bagian depan. Oke? Oke, selanjutnya apa ini? Kelabakan lihat waktu di pojok kanan atas. Kelabakan gara-gara nggak sengaja distraksi lihat laptop peserta yang udah ijo-ijo.
kacamata sering berembun gara-gara dekat AC bolak-balik ngelap pakai jilbab itu ganggu banget. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kalian terganggu nih lihat, tapi emang ya sih, kalau saya pengalaman pribadi, saya lihat teman di sebelah saya itu dia udah mengerjakan banyak dan kemudian saya belum sebanyak dia, walaupun sebenarnya waktunya itu mencukupi, itu cukup mengganggu kita untuk mau cepat-cepat mengerjakan soal sampai akhirnya nggak fokus dan tidak bisa memilih jawaban yang benar ya teman-teman. Itu mohon dihindari. Kalau misalnya kalian kira ini mengganggu, ya jangan dilirik lah ya komputer sebelahnya. Kalau kalian tahu kecepatan orang lain itu bisa mengganggu konsentrasi kalian dalam mengerjakan soal. Oke? Kemudian ini kacamata berembun karena dekat AC. Nah, kalau kalian yang berkacamata, kemudian AC-nya memang benar-benar dingin dan itu membuat kacamata kalian berembun dan di sisi lain kalian nggak bisa baca soal dengan jelas tanpa kacamata, ya itu benar-benar mengganggu ya. Untuk kalian yang sekiranya nanti akan mengalami distraksi seperti ini, tolong sebelum ujian kalian minta pindah sama panitianya kalau misalnya kalian diarahkan untuk duduk yang tepat di bawah AC, oke? Oke, selanjutnya apakah ada lagi? Nah, ini nih. Selanjutnya ini, beruntungnya tahun ini bisa memilih bebas komputer yang mau dipakai. Saran saya, cari tempat paling pinggir dan lebih luas jangkauan udaranya, agar lebih bebas dan meminimalisir hembusan napas peserta lain dan suara bisik-bisik. Nah, ini solusi ya yang diberikan teman-teman kita. Jadi, kalau misalnya kalian terganggu, kemudian dengan distraksi-distraksi seperti itu, dan kemudian ketika kalian masuk dibebaskan nih pilih komputer, kalian bisa memilih yang sekiranya tempat duduk yang membuat kalian nyaman nih. Kalau misalnya kalian terganggu dengan lalu lalang, misalkan pengawas, ya kalian jangan ambil duduk di tengah, ambilnya di pinggir. Kalau misalnya kalian terganggu nih dengan gerak-gerikan, kalau misalnya komputer itu error, kita kan nggak bisa bilang, Pak, nggak bisa panggil Bu, gitu ya. Kita kan cuma diminta cukup untuk mengangkat tangan saja. Kalau kalian mengira gitu ya, kalau kalian merasa kalian akan terganggu dengan pergerakan tangan seseorang, ya kalian pilih duduk di depan ya, teman-teman, karena kalian tidak akan melihat teman-teman kita yang mengangkat tangan, oke? Oke, semoga ini bisa membantu kalian ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Oh iya, sama panitia yang lalu lalang nih, sambil mengawasi peserta. Terus sama peserta yang selesai dan keluar ruangan duluan. Jadi dia terganggu nih sama panitia yang lalu lalang, terus sama peserta yang udah selesai terus mau keluar ruangan gitu. Kok gue tahu? Ya soalnya mejanya dekat pintu keluar. Nah, kalau kalian merasa nanti kalian akan terganggu dengan hal-hal seperti yang dialami teman kita ini, kalian jangan ambil tempat duduk yang di dekat pintu keluar ya, teman-teman. Atau kalian ambil tempat duduk yang di sudut ruangan, kemudian yang ada jendela di sebelahnya, yang tidak terlalu di bawah AC ya. Kondisi ruangan ujian itu kan berbeda-beda ya. Jadi kalian bisa mengkondisikannya masing-masing sesuai dengan keadaan apa yang akan kalian hadapi gitu ya. Ini hanya bayangan secara umum saja. Kemudian ini AC tiba-tiba mati jadi engap dan panas. Ini ya mungkin ini yang bisa mengatasinya kalau misalnya AC tiba-tiba mati ya dari pihak panitianya lah ya. Kita mungkin bisa mengakalinya dengan duduk di dekat jendela kah kalau misalnya ada jendela? Cobalah ya kalian hitung-hitung, kalian susun strateginya bagaimana caranya situasi pada saat SKD itu tidak mengganggu kalian dan kalian mencoba menempatkan diri kalian di tempat yang senyaman mungkin gitu ya. Selanjutnya ini peserta lain banyak yang angkat tangan, kelihatan sama kita meski di ujung mata katanya dan itu cukup mengganggu konsentrasi dia ya teman-teman. Ini juga meja goyang-goyang karena kaki peserta sebelah getar mulu. Ini ya bisa mengganggu. Jadi apa ya? Hal-hal yang saya sampaikan di sini, gangguan pada saat SKD dari pada saat yang pertama hingga bagian akhir dan kemudian komen-komen dari peserta-peserta ini apa ya disampaikan untuk kalian ambil sisi positifnya. Kalau misalnya kalian nggak terganggu dengan distraksi apapun dari pihak luar gitu ya, alhamdulillah. Kalau misalnya kalian terganggu, kalian coba pikirkan dulu susun strategi supaya kalian tidak mengalami hal ini ataupun kalian tidak menjadi seseorang yang mengganggu tersebut sampai akhirnya semuanya menjadi nyaman dan kalian bisa mengerjakan SKD gitu ya dan memanfaatkan waktu 110 menit yang kita punya dengan maksimal untuk mendapatkan poin yang terbaik yang kita bisa, oke? Oke, itu saja ya teman-teman video dari Konstat Kiri. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan jangan lupa dukung channel kami dengan tekan tombol subscribe. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.